Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassyukrulillah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya wala rasula ba'dah. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur mari kita panjatkan selalu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya yang tak terhitung. Yang khusus untuk saat ini adalah dipertemukannya kita dalam rangka mengkaji Al-Asma Al-Husna, dan kita dalami Al-Asma Al-Husna ini dalam rangka membangun akhlak kita, meneladaninya. Pemirsa rahimakumullah, kali ini akan kita bahas Al-Ilah, yang maknanya sesungguhnya yang maha disembah. Apa makna itu yang dapat kita gali dari Al-Quran, petunjuk Allah? Tersebut antara lain di dalam surah Al-Baqarah ayat 163 yang bunyinya wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan yang menjadi sesembahan kalian itu adalah Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang satu-satunya, gak ada Tuhan lain. Ilahun wahid, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia itu sebenarnya Allah, Ismul A'zamnya Allah, nama yang agung yang disandang oleh Al-Ilah itu adalah Allah. Ar-Rahmanur Rahim, Dia maha kasih dan maha sayang. Itulah yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah, yang kalau kita membaca terjemahannya, maka dan Tuhanmu yang patut menjadi sembahanmu adalah Tuhan yang Maha Esa, yang tidak ada bandingnya, baik dalam zat, sifat, maupun dalam perbuatannya. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia yang Maha Pengasih, Ar-Rahman, dan Dia yang Maha Penyayang. Pemirsa rahimakumullah, kita akan juga menelusuri makna-makna yang diberikan oleh para ulama, terutama An-Nabilusi. Beliau menyatakan Al-Ilah itu bima'nal ma'luh. Artinya, beliau menjelaskan sendiri, ma'luh itu artinya yang dituhankan. Lalu beliau menafsirkan ay al-ma'bud mahabbatan, sesembahan yang dicintai. Itulah Al-Ilah. Kata ilah pada mulanya diartikan tidak cuma sesembahan sebenarnya, tapi Dia itu pencipta, Dia itu pengatur, Dia itu pemilik kekuasaan di alam raya ini,
Dia yang di dalam genggamannya segala sesuatu. Karena posisi-posisi seperti itulah, maka dia satu-satunya yang berhak untuk mendapatkan sesembahan dari kita. Jadi Tuhan yang berhak disembah itu hanya satu, nggak ada Tuhan yang lain. Dan hanya satu itulah Allah. Kemudian bagaimana kita meneladaninya? Yang pertama, kita kalau ingin mengajukan permohonan, berdoa kepada Allah, bisa mempergunakan al-ilah itu. Misalnya di dalam bentuknya, ya ilahi, wahai Tuhan sesembahanku. Atau kalau kita bersama-sama berdoa, kita menjadi imamnya, kita bisa membaca, ya ilahana, wahai Tuhan yang menjadi sesembahan kami satu-satunya. Atau kita bisa menjadikan muqaddimah di dalam doa kita itu dengan mengucapkan la ilaha illa anta, wahai Tuhan yang berhak untuk mendapatkan sesembahan, yang hanya Engkau saja yang berhak. Nah, itu la ilaha illa anta. Selanjutnya di dalam penjelasannya An-Nabulusi menyatakan, Allah Azza wa Jal kamilun. Allah yang Maha Agung itu adalah sempurna. Bagaimana kesempurnaannya? An-Nabulusi menyatakan, kamalan mutlakon. Kesempurnaan yang mutlak, yang tidak terbatas. Lidzalika, oleh karena itu, ini berakhlaknya. La yajtami'u khuznun ma'al imani billah. Nggak boleh menjadikan satu kesedihan itu bersama-sama dengan keimanan. Artinya, orang yang beriman itu nggak boleh bersedih. Karena iman itu harus menjadikan dia tidak bersedih. Mengapa iman kok tidak menjadikan sedih? Karena di dalam iman itu salah satu diantaranya adalah al-amru kulluhu biyadillahi wahdah. Karena persoalan itu sesungguhnya seluruhnya ada di tangan Allah yang Maha Esa itu. Karena soal-soal urusan-urusan itu di tangan Allah, mengapa kita bersedih kalau kita beriman? Kalau misalnya secara spontanitas, bolehlah dimengerti. Tapi kalau kesedihan itu terus-menerus dirasakan bagi seorang yang beriman, itu tidak tepat. Itulah akhlak yang menjadi poin yang pertama. Kemudian poin yang kedua, An-Nabulusi menyatakan, al-ilahu huwal mumiddu wa huwal khaliqu. Al-ilah, dialah yang mengembangkan, dialah yang menciptakan. Mencipta dan mengembangkan itu sebenarnya satu soal. Mencipta itu mengadakan sesuatu yang tidak ada. Kemudian mengembangkan itu sesuatu yang sedikit itu dia ciptakan lagi hal-hal lain sehingga menjadi berkembang. Itulah al-mumiddu al-khaliqu. Wa kullu syai'in biyadih. Karena dia yang mencipta dan yang mengembangkan, maka yang tergelar semuanya ini adalah di dalam kekuasaan Allah.
Oleh karena semuanya ada di dalam kekuasaannya, maka fal na'budhu, beribadalah kepada Allah. Dan kalau punya persoalan, kalau punya permohonan, wal natawakkal alaih, maka hendaklah dia menyerahkan soal-soal yang dihadapinya itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua hal dalam berakhlak meneladani al-ilah ini. Pertama, dalam soal yang disebut dengan uluhiyah, yaitu dari perspektif ketuhanan. Artinya, dia adalah Tuhan yang biyadihi kullu syai'. Dia adalah Tuhan Al-Khaliq, Al-Mumit. Kemudian yang kedua, dari perspektif ubudiyah. Kalau yang pertama itu harus menjadi objek keimanan kita. Yang kedua itu, keimanan itu harus menggerakkan kita untuk beribadah kepadanya, tidak kepada yang lain. Memahami kedua soal tersebut menjadikan kita berkeharusan untuk ibadah hanya kepada ilah yang hak. Maaf, bukan ilah. Ilah tanpa tasydid. Ilah yang hak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan menjadikan kita berkeharusan baik kepada sesama manusia, karena mereka adalah partner kita, atau kepada makhluk yang lain, karena ia merupakan fasilitas kita, maka kita mesti melayani mereka. Kita mengemban tugas untuk saling melayani satu sama lain dalam kerangka ibadah tadi. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah para pemirsa beberapa poin berakhlak meneladani al-asma al-husna yang menjadi milik Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kali ini kita bahas tentang al-ilah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita selalu beriman dan selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.